Langsung terus diingatkan Roh Kudus, saya pernah ketemu Tuhan, ketemu setan. Waktu itu saya ngomong sama setan gini, setan, dengar apa yang Tuhan katakan. Nah, aku bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau tidak jamin aku tidak mau jadi hambamu. Sebab aku tahu watakku ini jeleknya luar biasa. Tidak ada yang baik di dalam diri saya ini, tidak ada yang baik. Coba 3 ta ada semua komplit. Harta, tahta, wanita. Apalagi tukang judi. Saya ini suka judi loh saudara. Tanya istri saya. Nah, 3 tanda judi ndak, semua ndak, minum ndak. Nah, karena apa? Jaminan dia. Sebab saya tahu. Saya kalau minum bir di Irian, saudara tahu. Sampai yang punya restoran itu bilang gini, karena minum bir kayak air. Habis praktek capek, glek 4 kaleng itu kayak air. Sampai dokter kok jago minum? Enggak, aku bilang jago minum apa? Lah 4 kaleng sekaligus, mukanya enggak merah, kok kayak air. Ada rasanya kok pahit, malah enggak enak aku minum. Terus teman saya itu pernah whisky campur apa pikirnya saya mabuk. Saya enggak ngerti dicampuri abu rokok apa, kurang ajar. Tak minum glek tak pikir rasanya kurang karuan. Oh bilang apa ini? Aku bilang oh enggak apa-apa, tapi ya enggak bisa mabuk itu. Sampai teman saya bilang ini orang satu kok aneh. Saya bilang di dalam diriku ini yang jelek-jelek itu sudah kebal ini. Jadi pada waktu saya judi itu habis saudara, habis ini tinggal 100 rupiah. Istri saya datang, yang uangnya habis. Hah? Lu ini belum bayar restoran ini. Mau gue judi. Bayangin saudara. Itu saya, orang pikirnya, wah kayak Pak Yusa ya, nah siapa yang mau kayak judi? Diproses Tuhan kayak gitu, bodol dulu, geblok-gebloknya sampai gepeng, baru Tuhan bilang, nah sudah tahu kamu ini bodolan, ini tak ambil sekarang, tak pakai. Nah saudara, waktu saya ditekan setan, Roh Kudus mengingatkan, ingat pertemuanmu dengan Tuhan Yesus dan setan. Seolah-olah itu Tuhan tidak nolong, tapi itu kesalahan saya dan saudara belajar. Pada waktu itu saya tidak sadar, saya teriak-teriak Tuhan terus, tapi Tuhannya diam. Lalu apa saudara? Roh Kudus saya bilang, Tuhan Roh Kudus kenapa ini Tuhan kok diam? Tolong dong. Tuhan bilang, ingat saudara, saya cuma ingat, sadar saya. Wah iya, apa yang saya lakukan semua ini kan tanggung jawab Tuhan Yesus. Kenapa aku mempertanggungjawabkan sama setan? Wah, itu kurang ajar, setan ini nipu saya. Langsung saya bilang, setan, ingat tak pertemuanku, engkau, aku, dan Yesus Tuhan. Aku tahu Tuhanku itu lihat, tapi diem. Karena dia mau mengingatkan bahwa aku tidak perlu membela diri. Dia yang tanggung jawab ke aku. Langsung saya bilang, setan, ingat pertemuanku, engkau, dan Tuhan Yesus. Setan jawab, ayo sudah. Lu pikir dewek, udah usah tak bela-bela. Ya sudah. Aku bilang, nah iya kabur kamu, aku bilang itu. Ini saudara, hidup kekristenan itu kalau kamu tahu hatinya Bapa, saudara tidak susah. Nah, apa yang terjadi di sini saudara? Allah menjanjikan kepada Abraham diulangi 2 kali. Lalu Tuhan berkata menyebut jangka waktu. Ini perhatikan. Makanya pada waktu saya dipanggil, tutup praktek jadi hambaku. Kalau saudara diomongi gitu langsung tutup praktek, betul enggak? Susah kamu. Saya enggak. Oke Tuhan, tutup praktek. Ya. Oke. Setelah oke, saya tanya, kapan? Tuhan ngomong, nanti aku ngomong lagi. Saya tunggu 6 bulan baru ngomong. April tanggal 1 copot praktekmu. Tuhan itu tertib, tegas, dan dia selalu tepat
waktunya. Maka saudara pelajari. Nah, lalu yang selanjutnya di dalam pasal 21, saudara perhatikan mengapa Abraham disebut orang beriman. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu, Iskak, dan ia disapeh. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Iskak disapeh itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Iskak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Iskak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Iskak. Saudara perhatikan, secara manusia tindakan Sarah ini kejam amat. Dan Abraham melihat di dalam Ismail itu anak kandungnya dia. Tapi Sarah berkata, usir. Dan pada waktu diusir tidak dibekali harta benda. Dibekali cuma air minum, saudara, dan roti. Bayangin. Bagaimana perasaan Abraham sebagai seorang ayah. Maka pada waktu Sarah berkata begitu, dia sebel, dia jengkel, dia marah. Karena dia menilai Sarah ini tidak berperi kemanusiaan. Tapi langsung Allah berfirman, jangan sebel. Abraham ini disebut orang beriman, siap menanggalkan penderitaan. Dia rela asalkan itu kehendak Tuhan. Ini orang beriman, saudara. Dia rela meninggalkan, dia rela menderita, asalkan itu kehendak Tuhan. Di sini kita harus belajar, saudara. Istri itu penolong. Istri itu punya hak. Dan Tuhan selalu perhitungkan. Jangan dipikirkan dengan akalmu sendiri. Sebab kadang-kadang seorang istri ini ngomong yang aneh-aneh, yang saudara tidak bisa mengerti, tapi justru dipakai Tuhan. Maka dari itu perhitungkan istrimu ini. Tapi istri-istri sadar loh. Sebab ada istri-istri yang merasa kalau rohaninya lebih dekat sama Tuhan, waduh langsung suaminya jadi kacung nih. Salah, tidak boleh. Jadi penolong, pendamping. Tapi susunan kekuasaan tetap harus diperhatikan. Kalau tidak, saudara akan mengalami kerugian. Lihat Abraham. Pada waktu Abraham diuji, Iskak harus disembelih. Tuhan berkata, korbankan sebagai korban bakaran di atas Gunung Moria. Abraham tidak memberitahukan istrinya. Sebab apa? Kalau diberitahu suami istrinya tidak bisa terima. Loh. Makanya tidak dikasih tahu si Sarah. Tanyain mau kemana? Mau membawa korban. Tapi Sarah bisa dibodohin. Bawa korban kok tidak bawa kambing, bawa kayu, bawa api.
nggak bawa kambing. Tapi Sarah nggak ngerti. Nah, sebabnya apa? Nggak mungkin, nggak punya pikiran anaknya bakal disembelih. Mosok anaknya dewek satu disembelih. Tapi Abraham melakukan. Sinting nggak? Kamu saja deh. Korbankan anakmu. Gak usah dikorban gitu. Rela ndak anakmu aku bawa pulang? Kamu bilang apa? Tadi aku kan ngomong, ada ibu ngomong 2 tahun lagi pulang. Wah, bingung deh. Pak Yusak mesti puji Tuhan. Hamba Tuhan yang lain tengking roh kematian. Jadi dipanjangi toh. Terus aku bilang, silahkan, bisa. Tapi kalau kepanjangan kamu mati ndak hidup ndak. Kapok gepeng. Loh, ini saya ngalami loh. Ini di Telogorejo. Ngalami ini. Waktu saya diundang ada mak-mak umur 90 ndak mati-mati. Saya bilang, Tuhan ini kok ora mati-mati. Lah njaluk umur panjang, rasain lah ben. Aku waktu itu, oh ini iketannya selalu minta umur panjang Tuhan. Iya. Nah saya ini tak kayak umur panjang temenanan ben rasain deh. Mati ora urip ndak leleh-leleh terus. Nah anak cucu bingung kabeh toh. Bayari ICU terus lah bodol mbok gedonge pirang-pirang entek ora mati-mati puluhan tahun. Betul toh? Itu udah Telogorejo. Yang satu kemarin dari Jakarta di rumah sakit Pondok Indah. Dokter lagi. Umur 90. Sehari alat-alatnya tok 1 juta. Alatnya tok sehari 1 juta. Ayo gue. Kira-kira kalau setahun habis enggak? Enggak, setahun enggak habis, 2 tahun, 3 tahun mati, ora mati terus. Terus mati. Terus aku dipanggil, Pak, ini tolong dong Pak, mati urip ini Pak. Nah, iya, kalau ini panggil ya, kalau sehat bilang umur panjang Tuhan, umur panjang rasain lu, aku bilang ini. Minta umur panjang, mbok ngomong Tuhan, engkau yang tahu yang paling baik, yang pas. Itu loh. Aku lagi pulang ya, aku sudah bosen no. Makanya Tuhan bilang, selesaikan anakmu. Makanya dua-dua ini loh. Belum ada orang ngawin ke anaknya laki dua-dua bareng sereng sehari itu tidak ada. Kalau tidak Yusak, makanya ini nanti di Bandung nanti bikin ribut meneh. Yusak meneh kayak reko-reko ngawin ke anak sekaligus loro, lanang-lanang. Model apa ini? Tapi saya tidak peduli, wong Tuhan bilang kawinin. Loh, masih kecil Tuhan, umurnya baru 22. Tidak apa-apa, nanti sekolah terus. Loh kok sekolah? Kenapa Tuhan? Waktunya sudah singkat. Dan aku mau pakai mereka di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Waduh, kok aneh-aneh sih Tuhan. Wis nurut, ya wis aku anaknya Abraham nurut wae lah. Kenapa nurut? Dianggap wong edan ben wis. Berarti orang sampai bingung semua loh saudara. Yang tak sewa itu tempat tentara bilang gini, sekali 2 Bu. Iya. Wah belum pernah di Bandung nih. Nah ya ini baru. Wah ini kejutan ini. Iya nanti yang datang berapa? 3.000. Wah. Loh, saya bilang, saya kalau suruh ngundang kamu gini kan bingung. Yang mau datang. Enggak mau enggak apa-apa. Aku orangnya kan masa bodoh. Oh, aku ya sembahyang Tuhan sedia berapa? 3.000 Tuhan bilang. Ya wis sedia 3.000. Pokoknya Tuhan sudah bilang gitu. Tek kurang ya bilang 5 roti 2 ikan. Ya lah Tuhan yang ngakon lah ya dah. Salah siapa aku minum masa bodoh. Urusannya dia. Nah, aku orangnya gitu. Jadi tidak takut aku kekurangan dah. Sebab apa? Tuhan orang urusan. Waktu saya dulu mantu yang perempuan saudara, bingung mereka. Yang saksi itu yang masak, orang bukan Kristen. Sampai bilang gini, aku heran. Aku tadi masaknya keliru, piringnya 1.500. Wong aku cuma sedia orang maksimal 900.
kok udah habis-habis. Piringnya aku nyuci terus. Kayak bingung dia. Habis, semua habis. Dia bilang, ini aneh itu Pak. Kenapa? Masakannya udah habis-habis tuh. Wah, aku bilang, puji Tuhan. Dia bengong. Selama saya masak Pak, terima pesanan, belum pernah seperti ini. Sampai pegawai saya semua bengong. Tak cidui terus. Loh kok dantek? Pikirku dentek kan bar. Ini kok dantek? Saya bilang, ini dari mana? Terus lah, tak ngerti dia. Sampai dia bilang, heran. Sebaliknya bapakku, orang yang Kristen, bapakku dewek, tidak makan. Aku bilang, lupa, kenapa kau tidak makan? Perutku sakit. Loh, kenapa perutmu sakit? Aku bingung. Bingung apa? Lihat orang segini banyak makanan ini cuma sini, tidak cukup. Hati dia nenek saking doa, perutnya sakit. Aku bilang, aduh papa. Aku bilang, kamu ini orang Kristen, kok gitu? Ya Kristen nak, tapi Kristen elot. Mikir perutnya sakit, lu kan gak makan. Lu tuh lihat makanan masih lebih. Kok bisa gitu? Ini tak panggil tukangnya masak. Ini denger, Bu, cerita. Heran Pak. Udah habis aku ya bingung Pak. Nah, sing sini menikmati mujizat, sing kue perutnya sakit karena justru tahu firman. Aku bilang itu apa? Aku bilang itu. Iya memang. Ini loh akal ini kok susah ya. Itu saudara. Makanya bapak saya kalau lihat saya dia lalu geleng-geleng, dia bilang, aku deh lihat kamu ini anakku dewek, tapi kayak ngedan, tapi ya bener, dia bilang, loh bapakku sampai protes sama Tuhan loh, ngandel dak, bapakku sampai protes sama Tuhan. Waktu saya datang pakai mobil baru Kapela itu dia bilang, loh kok pakai mobil baru lagi? Tuhan, kapan? Kemarin baru ganti. Waduh, aku protes. Loh bapakku loh. Protes apa? Kenapa ini orang kok mau berkati terus? Loh, ini anakmu. Aku bingung lah. Aku karena diberkati kok ini kan diberkati terus. Aku bilang karena kamu ikatan sama Mamon. Tuhan bilang kamu harus belajar seperti anakmu. Bayangin saudara. Jangan pakai ini terlalu banyak. Abraham dia nurut apapun yang Allah katakan, meskipun hatinya sebel terhadap Sarai, dia nurut. Tuhan berkata potong, korbankan anakmu, nurut. Tuhan yang buka jalan, itu yang Tuhan suka. Dan saya diuji loh saudara, istri saya, anak-anak saya satu-satu. Tuhan berkata, rela anakmu perempuan satu-satunya itu aku ambil. Bayangin. Pada waktu umur 11 tahun. Kamu rela? Anakmu perempuan aku ambil. Dan itu anak perempuan yang paling cocok sama saya. Orang anak-anak saya bilang, Cici itu anak sayangnya papa. Padahal sebetulnya saya sayang tiga-tiga sama. Cuma satu ini yang paling cocok. Tidak pernah ribut sama saya. Pikirannya so pas gitu loh. Amboh karena dia perempuan aku laki ya ngerti. Tapi sama ibunya ya tidak bisa pas. Pasti mbak aku. Nah sampai saya bilang babil Tuhan. Ya oke, bawa pulang. Saya tuh orangnya gitu saudara. Rela. Silahkan bawa pulang. Toh aku tahu dia di surga. Tidak apa-apa, kau bakal ketemu. Malah justru begitu Tuhan bilang, tak balik. Loh, sebabnya apa? Sebab aku sudah tahu pikirannya dia. Karena wataknya dia, siapa sayang nyawa, kehilangan nyawa. Tapi jangan gini. Firman Tuhan berkata, siapa sayang nyawa, kehilangan nyawa. Wah, tidak apa-apa kasih ke, engkau dibalik ke, hilang malah. Sebabnya Tuhan mbok akali. Kamu mbok sodorke,
Tapi ndok jero atine engko akan dibalekke. Jangan dibalekke, ilang wis bubar. Aku tahu atine Tuhan. Mbok ambil Tuhan. Silakan. Rela? Rela. Nah, ndok jero ati ya aku bilang, engko ketemu ndok surga, ora urusan. Malah Tuhan bilang, balik. Yang laki juga gitu. Waktu saya sudah masuk ke rumah sakit, dokter bilang, tidak bisa ini. Ini anak tidak bisa, sudah. Tidak ada saluran empedunya, tidak ada. Ini mesti suntik terus sepanjang hidup. Dan ini tidak kuat. Dan pada waktu itu sudah tinggal tulang kulit. Tuhan ngomong, anakmu laki, aku bawa pulang. Justru ngomong sama istri. Karena apa? Karena ini persis papai nyonyaku. Jadi anakku yang kedua ini duplikat bapai. Jadi dia bilang, anak laki satu sayang Tuhan. Kalau kamu begitu terus, anakmu mati, menderita. Kamu ini kejam, aku bilang. Setiap hari disuntik terus. Oh, ini merah semua kayak kerah. Udah, biar pulang. Oh, akhirnya dia nyerah, dia bilang, ya sudah Tuhan, aku rela. Benar rela? Rela. Kalau rela, bawa pulang, ben cepat mati. Saya modelnya gitu. Kalau Tuhan sudah bilang pulang, tak ambil cepat. Sedang bagi pulang, tidak usah menderita. Saya, oke. Saya bawa duit. Elizabeth itu. Di tengah jalan saya gandeng istri saya, ngomong Tuhan, jelas ngomong, bukan perasaan, ngomong. Anakmu hidup karena istrimu sudah nyerah. Nanti Senin bawa pulang. Itu jangka waktu ngomongnya itu, harinya itu ada. Senin jam 9 bawa pulang, anakmu sembuh. Aku dengar gitu terus, ya enggak. Saya bilang, saya tegang. Istri saya langsung tahu. Dilihat saya tegang, dia lihat tahu, wah Tuhan ngomong ini. Dia sudah mengenal saya, diam dia. Lalu bilang, sekali lagi dong Tuhan, ngomong lagi. Setelah ngomong, amin. Sudah jadi pulang. Senin bawa pulang, sembuh. Wah, istri langsung matanya langsung gue puji Tuhan. Saya tak ngalamin lah, saudara, tegani orang tua kehilangan anak barang rame. Waktu saya nemuin Suster Bineder, saya bilang, Suster, anak saya hari Senin jam 9 saya bawa pulang. Dokter bilang, kenapa? Sembuh. Dokter Bineder langsung bilang, loh kamu ini dokter gigi enggak? Ya. Lah kok gini? Langsung digituin loh, kok gini? Saya langsung ngomong gini. Gini saja dokter, tidak usah bantah-bantahan. Nanti hari Senin jam 9 dokter buktiin saya yang gini atau kamu yang gini. Ya, aku modelnya langsung tak tantang. Ya, langsung saudara. Terus jam 9 dia sampai ngorbanin tidak praktek pagi. Dia pagi yang praktek, spesialis anak. Dia bilang tidak praktek. Jam setengah 9 aku sudah datang bawa duit barang. Tak temuin dokternya marah setengah mati saudara. Dia bilang apa? Aku rugi, tidak praktek. Sampai setengah 9 tidak ada gejala sembuh. Wah, aku nuruti orang sinting. Wah, aku bilang jam 9. Kalau mau ada penyembuhan mesti kan ada tanda-tanda. Enggak, saya bilang. Kalau ada tanda-tanda itu bukan mujizat. Kurang 5 menit, susternya dipanggil lagi. Ada lagi tanda enggak? Enggak ada. Saya bilang, sebentar. Kurang 2-3 menit saya bilang, ambil anaknya, buktiin. Saya bilang, diambil anak itu. Saking jengkelnya anak itu ditelanjangi gitu loh. Saking jengkelnya itu dibukai pakaiannya telanjang. Mana? Gitu. Agak bilang, mau bilang, mana? Anaknya ngangkat tangan gini. Kakinya diangkat. Anak itu kayak main silat tuh. Lalu dari anusnya nyemprot dokternya empedu. Wah, saya rasain lu, aku bilang gitu.
Disemprot dokternya sampai gini. Dia lalu manggut-manggut ini. Bahasa Belanda gini, endelek. Wah. Sampai aku ya, iki opo kok endelek ini. Saudara tahu dia bilang apa? Wah, luar biasa. Langsung saat itu dia bilang, oke, anak ini bawa pulang, saya yakin sembuh sempurna. Difoto lagi, sambungan empedunya normal, sempurna, saudara. Sampai dokter bilang, aku kalau tidak lihat sendiri tidak percaya ada mujizat kayak begini. Sampai sekarang ya hidup kok. Saya bilang, Tuhan tuh aneh-aneh. Tidak timingnya mak plek gitu loh, tidak mau. Makanya saudara itu harus percaya, kenali dia. Watak perangnya dia, saudara akan menikmati hidup. Dah usah susah, santai saja. Selalu saya bilang, santailah, susah-susah, santai. Oh, kamu mau apa-apa, diatur Tuhan, ndek sutradarane kok mau apa? Wis lah, pusing aku bilang itu. Cuma kamu harus konsekuen seperti Abraham. Kalau dia berbuat salah karena mau dengan Hagar dan keluar Ismail, kalau harus diusir. Kalau harus kehilangan anak kandungnya, hilang. Sebab itu konsekuensi orang benar yang taat kepada Allah. Iman bukan hanya berkat, tapi penderitaan yang harus dibayar. Dan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan kesaksian-kesaksian hamba-Mu sudah sampaikan. Hamba tidak tahu kapan hamba-Mu akan bertemu lagi dengan anak-anak-Mu di tempat ini, karena waktunya akan tiba di mana hamba-Mu sudah tidak akan keluar lagi. Tetapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang akan mendidik mereka dari hari ke hari, supaya mereka mengenal isi hati-Mu, Tuhan. Itu yang penting. Karena kalau mereka mengenal isi hati-Mu, mereka akan dapat menjadi sahabat-Mu. Tuhan, hamba-Mu merindukan setiap orang di tempat ini mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, sehingga mereka menikmati kemuliaan-Mu dan mereka menurut kepadamu, sehingga dapat menjadi saksi-Mu di mana mereka berada. Karena kemuliaan Allah mengikuti terus. Terima kasih akan kasih sayang-Mu. Dan hamba percaya Engkau mendidik anak-anak-Mu untuk mulai mengenal, mengasihi, menurut, rela. Karena iman itu membutuhkan kerelaan. Sedia menderita asalkan itu kehendak Bapa. Mari saudara, kalau saat ini Tuhan Roh Kudus mau berbicara kepada saudara,